Halo para pejuang, memasuki hari ke-46 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan mencoba latihan-latihan soal SNBT tentang permutasi dan kombinasi. Nah, bagi yang sudah mencoba soal-soalnya di video sebelumnya, silahkan langsung saja dicek jawabannya, jadi tidak perlu ditonton full videonya. Bagi yang belum, silahkan mau sambil dikerjakan sekarang juga boleh, jadi di pause dulu videonya, kerjakan baru ditonton pembahasannya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, Mister juga mau mengingatkan sedikit bagi yang ingin bergabung dengan grup Discord Mister P Tutor, linknya ada di deskripsi. Di situ kalian bisa saling tanya jawab soal, tukar-tukar soal SNBT dengan sesama pejuang SNBT. Biar durasinya tidak terlalu panjang, yuk langsung aja kita bahas soal-soal latihan SNBT-nya. Kita baca dulu. Suatu panitia terdiri atas 4 orang dengan perincian seorang sebagai ketua, seorang sebagai sekretaris, dan 2 orang sebagai anggota. Kedua anggota tidak dibedakan. Akan dipilih dari 3 pria dan 3 wanita yang disediakan. Oke. Sekretarisnya harus wanita. Maka banyaknya cara membentuk panitia tersebut. Oke. Jadi kita ingin memilih panitia yang berisikan 1 ketua, 1 sekretaris, dan 2 anggota. Di mana anggotanya ini tidak dibedakan, bebas, urutannya nggak penting gitu, mau siapapun jadi anggota boleh. Nah, itu kombinasi nih, karena ada kata-kata anggota tidak dibedakan. Dan di sini syaratnya sekretarisnya harus wanita. Artinya kalau Mister melihat soal seperti ini, kita mulai dari sekretaris dulu. Karena sekretaris ini paling mudah, udah jelas dia harus wanita. Artinya bagaimana kita cara memilih 1 sekretaris dari 3 orang wanita. Ya, logikanya ya kalau dari 1 sekretaris nih, ada wanita 1, ada wanita 2, ada wanita 3. Total atau cara memilihnya pasti ada 3 cara. Gitu kan? Ya kalau yang nggak kepilih si wanita 1, ya yang kepilih wanita 2, yang kepilih wanita 3. Karena kan cuma mau cari 1 sekretaris. Artinya ya udah 3 cara. Atau kalau kalian mau menggunakan permutasi kombinasi, ya dia termasuk kombinasi. Karena ya udah 3C1, siapa aja boleh jadi sekretaris di antara ketiga wanita tersebut gitu ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke ketua dulu, anggota belakangan. Sekarang tersisa kalau untuk memilih ketua ada 3 laki-laki dan 2 wanita. Kenapa 2 wanita? Karena tadi 1 wanita dianggapnya udah menjadi sekretaris. Siapapun yang terpilih, wanita 1, wanita 2, wanita 3, nggak peduli. Pokoknya salah satu dari mereka udah jadi sekretaris. Makanya sekarang kandidat untuk menjadi ketuanya tersisa 3 laki-laki dan 2 wanita. Siapapun boleh menjadi ketua. Artinya mau laki-laki yang jadi ketua boleh, mau wanita yang jadi ketua boleh. Maka ini menggunakan kombinasi juga. Karena udah jelas gitu ya. Dari 5 orang mau dipilih 1, urutannya nggak penting. Mau siapapun yang jadi ketua boleh-boleh aja kan. Nggak ada syaratnya. Maka untuk mencari ketua kita pakai 5C1. Dari 5 orang mau dipilih 1 ketua. Karena 1 orang yang terpilih dari ketua tidak penting siapapun gitu. Siapa aja boleh jadi ketua gitu. Mau yang antara 3 laki-laki ataupun 2 perempuan, pokoknya salah satunya boleh jadi ketua, nggak masalah gitu ya. Maka kalau ingat kemarin kalau ada 5C1 ya udah langsung aja 5 cara. Terakhir, artinya kalau sekarang udah jadi 1 sekretaris, 1 ketua, terserah siapapun itu, maka tersisa 4 orang. Dari 4 orang ini akan dipilih 2 menjadi anggota. Dimana tadi dia bilang anggotanya tidak dibedakan. Maksudnya tidak dibedakan tuh nggak jadi anggota 1 dengan anggota 2. Dimana anggota 1 misalnya pangkatnya lebih tinggi daripada anggota 2. Nggak gitu. Artinya kedua anggota ini sejajar, sama aja. Siapa aja boleh jadi anggota. Maka kalau posisinya seperti itu, anggotanya pakai kombinasi. Karena antara anggota 1 dengan anggota 2 sama aja. Yang penting kepilih lah jadi anggota gitu. Maka karena dia kombinasi dari 4 orang pengen dipilih 2 anggota. 4C2. Nah ini harus dihitung nih. Artinya 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Gitu ya. Maka 4 langsung aja lah ya. 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial coret. 2 faktorial itu kan 2 ya. 2 coret sama 4 sisa 2.
Sehingga 2 kali 3 ada 6 cara. Nah, seperti biasa, maka total kombinasi cara yang bisa dilakukan untuk membentuk panitia tinggal diapain? Dikaliin. 3 cara kalikan 5 cara kalikan 6 cara. 3 kali 5, 15, 15 kali 6. Jadi total kombinasi cara untuk membuat panitianya ada 90 cara. Jawabannya yang A, seperti itu. Jadi, kalau soal-soal seperti ini sih, Mister akan pasti lihat dari yang paling gampang dulu milih anggotanya. Sekretaris harus wanita. Ya udah, startnya dari situ dulu. Lalu, dari sisa itu, pengen dipilih ketua 1 orang ya. Kalau 1 orang paling gampang gitu kan. Dimana, harus ingat, yang jadi ketua itu boleh siapa aja. Nggak ada syaratnya gitu ya. Maka pakai kombinasi aja. Kemudian 4 orang jadi anggota, tapi anggotanya tidak dibedakan. Nah, itu kata tidak dibedakan itu menunjukkan dia kombinasi. Dengan kata lain ya, dalam tanda kutip tidak dibedakan itu urutannya nggak penting. Gitu. Anggota 1 dengan anggota 2, anggota 2 dengan anggota 1 itu sama aja. Jadi itu juga kombinasi, kalian harus tahu gitu ya. Ya udah, nanti kalian dapat cara masing-masing untuk mencari ketua, sekretaris, dan anggota. Total kombinasi caranya biasa kaliin aja gitu kan. Pakai kaidah pencacahan perkalian. Jadi ada 90 cara. Selesai. Gitu ya. Sudah paham sampai sini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, di sini ada judulnya pengetahuan kuantitatif kombinatorika gitu ya. Fafa, Vivi, Fufu, Feve, Fofo. Ini kayaknya pembuat soalnya malas bikin nama gitu ya. Nanti besok-besok kalau kalian ketemu lagi di soal SNBT, Gaga, Gigi, Gugu, Gege, Gogo gitu ya. Cuma ganti ininya doang ya, abjadnya doang ya. Merupakan anggota tim inti futsal SMA Jujutsu Tokyo. Jujutsu Kaisen nggak tuh ya? Suatu hari mereka akan mengambil foto tim dengan formasi berjajar. Nah, kalian ingat nggak kemarin kalau ngomongin berjajar gimana caranya? Mister langsung kepikir nih caranya begitu ada kata berjajar. Dalam satu baris. Berapa banyak cara mereka berfoto jika Fufu dan Fafa harus berdekatan? Nah, ingat nih, kemarin kita belajar tentang permutasi semua unsur tambah ada syaratnya ya. Jadi kita bayangin dulu, artinya ada Fufu, Fafa, Vivi, Feve, dan Fofo. Mereka mau berfoto berjajar nih, kayak contohnya gambaran Mister. Di mana Fufu dan Fafa ini harus bersebelahan. Artinya kalau Mister selalu bilang bersebelahan ini harus dijadikan sepaket gitu ya. Tidak boleh dipisah-pisah. Maka yang bisa ditukar-tukar posisi berjajarnya berapa orang? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini boleh ditukar-tukar bebas gitu ya. Karena ini adalah permutasi semua unsur, ya udah nyari yang berjajar gini tinggal 4 faktorial. Sehingga 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 24 cara. Hati-hati jangan disilang yang A. Ingat, posisi Fufu dan Fafa ini bisa saling tukar-tukar tempat, ya kan? Seandainya Fufu dan Fafa ini bertukar tempat, maka formasi atau komposisi susunannya dianggap berbeda lagi. Jadi karena Fufu dan Fafa bisa bertukar tempat, maka ingat, artinya 24 dikali Fufu Fafa 2 orang, 2 faktorial. Itu nggak boleh lupa tuh di situ ya. Sehingga 24 kali 2, maka ada 48 cara. Jawabannya yang D. Ini kayaknya mirip-mirip soal contoh Mister ya. Cuma bedanya ini soalnya rada panjang aja gitu ya. Dibuat-buat supaya ceritanya tuh panjang gitu. Padahal intinya mah cuma 5 orang pengen difoto berjajar. Dengan syarat 2 orang saling berdekatan gitu aja kan sebenarnya inti soalnya gitu kan. Cuman dibikin kata-kata supaya kalian kayak pusing gitu. Padahal ya intinya masih simple aja gitu. Makanya itu dasarnya harus tahu dulu. Oh ini tentang berjajar 5 orang, 2 harus berdekatan. Oh ya udah 4 faktorial karena ada 2 yang berdekatan bisa tukar-tukar tempat. Jadi 4 faktorial kali 2 selesai. Gampang ya? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, Mister lanjut aja. Biasa, tadi Mister bilang, kita bahas cepat aja ya. Kecuali soal-soal yang rada rumit, mungkin Mister ada pelan tuh, kayak soal pertama. 7 siswa kelas 3 dan 7 siswa kelas 2 membentuk suatu delegasi yang terdiri dari 5 orang. Jika setiap kelas diwakilkan sedikitnya 2 siswa,
maka banyak cara membentuk delegasi tersebut. Nah, ini kita bagi kasus pasti ini kalau yang begini-begini. Karena Mister yakin ada syaratnya. Syaratnya setiap kelas diwakilkan sedikitnya 2 siswa bagi kasus pasti ya. Maka kita lihat dulu yang diketahui. Ada kelas 3 diwakili 7 orang. Ada kelas 2 dia juga ada 7 orang. Dari 7 orang ini pengen dibuat delegasi. Delegasi berisikan 5 orang gitu ya di satu tim delegasi itu. Dengan syarat, tadi ada syaratnya jangan lupa. Dengan syarat dalam satu kelas minimal harus ada 2 orang buat menjadi perwakilannya. Jadi nggak bisa tuh kelas 3 7 orang 5-5-nya dipilih dari kelas 3, nggak boleh. Harus ada syaratnya. Minimal dari 7 siswa itu harus ada 2 orang yang dipilih gitu minimal. Maka kalau seperti ini Mister bilang juga bagi kasus dulu. Kita bagi kasus. Dimana apa aja kemungkinannya gitu. Yang kemungkinan pertama adalah 2 orang dari kelas 3 dan 3 orang dari kelas 2. Gitu ya. Jadi kan pengen membentuk 5 orang artinya dari kelas 3 2 orang, dari kelas 2 3 orang. Nggak bisa dari kelas 3 1 orang. Ingat syaratnya dalam satu kelas harus ada 2 orang minimal yang ikut. Nah, di sini kira-kira menurut kalian kasusnya permutasi atau kombinasi? Bayangkan misalnya satu-satu aja nih. Dari 7 orang di kelas 3 pengen dipilih 2 orang. Kira-kira menurut kalian urutan pemilihan itu penting atau enggak? Misalnya kalau yang dipilih pertama jadi delegasi nomor 1. Ketua delegasi, atau yang mau dipilih pertama atau kedua yang penting sama-sama mewakili kelas menjadi seorang delegasi. Nah, kalau Mister lihat di sini urutan itu nggak penting gitu. Mau misalnya nih dari 7 siswa ini ada namanya si A dan si B. Si A kepilih pertama jadi delegasi, baru si B kepilih kedua jadi delegasi, nggak masalah. Atau si B dulu nih yang kepilih jadi delegasi, baru si A yang dipanggil belakangan, ya nggak masalah. Dua-duanya sama-sama mewakili jadi delegasi. Gitu kan, nggak ada bedanya gitu. Nggak jadi yang dipanggil pertama jadi ketua delegasi, yang dipanggil kedua cuma jadi anggota delegasi. Enggak kan. Maka menurut Mister di sini urutan nggak penting. Sehingga ini kita pakai kombinasi aja gitu ya. Karena sama-sama nanti ujungnya menjadi delegasi. 7 orang pilih 2. Artinya 7C2. Nah, yang kelas 2-nya 7 orang dipilih 3. Artinya dikali 7C3. Kenapa dikali? Kan kita mau mencari total cara. Jadi kalau ada satu kombinasi cara, ini juga ada suatu kombinasi cara, pengen kita cari total caranya dikaliin gitu kan, pakai kaidah pencacahan perkalian. Maka ya udah, coba kita hitung gitu ya. Artinya 7 faktorial dibagi, langsung aja ya, 7 kurangi 2, 5 faktorial, 2 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial. Mister nggak mau jelasin lagi rumusnya. Harus udah lancar ya, rumusnya sudah tahu. Rumus kombinasi seperti apa. Langsung aja dihitung gitu ya. Hasilnya 35 kali 7 faktorial bagi 4 faktorial kali 3 faktorial 21. Jadi totalnya ada 735 cara. Kemudian menurut kalian ada kemungkinan lain nggak pembagian orangnya? Ada. Kita balik sekarang. Kemungkinan kedua adalah sekarang yang 3 orang diwakili oleh kelas 3. Sedangkan 2 orang yang diwakili oleh kelas 2. Jadi boleh aja kan? Jadi kelas 2-nya sekarang yang mewakili 2 orang. Kelas 3-nya yang mewakili 3 orang. Yang penting kan syaratnya satu kelas minimal harus ada 2 orang. Gitu ya. Maka 7 orang pengen mencari 3. Sama kayak tadi ya. 7C3 dikali 7 orang pengen dipilih 2. 7C2. Ya udah, sama kan? Ini lihat aja kan, kalian nggak perlu capek-capek ngitung gitu, jangan dihitung ulang. Sama kayak yang di atas gitu kan. Ya udah, kalau tadi yang di atas dapetnya 735 cara, maka yang ini juga langsung 735 cara. Gitu ya. Karena yang atas ada 735 cara, yaitu untuk 2 orang dari kelas 3 dan 3 orang dari kelas 2. Dan yang bawah ada 735 cara, yaitu 3 orang kelas 3 dan 2 orang kelas 2. Maka
total caranya jangan dikali gitu kan. Ya udah, total cara memilihnya tinggal dijumlahkan saja kan. 735 tambah 735 total caranya. Sehingga ada 1470 cara untuk memilih si delegasi tersebut. Jawabannya adalah yang E, gitu ya. Jadi kan harus bagi kasus dulu nih kalau soal-soal yang ada syarat-syarat gini. Kemungkinan anggotanya siapa aja. Kayak tadi 5 orang delegasi harus satu kelas minimal nyumbang 2 orang. Ya udah, artinya bisa kelas 3 nyumbang 2 orang, kelas 2 nyumbang 3 orang. Atau kelas 3-nya yang nyumbang 3 orang, kelas 2-nya nyumbang 2 orang. Nah, cara yang dari kasus pertama dengan cara yang dari kasus kedua tinggal dijumlahin, menjadikannya suatu total atau keseluruhan caranya gitu. Gampang ya? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Dari angka 2, 4, 6, 8, 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan tersebut adalah, ini soal PK UTBK 2024 gitu ya. Ya udah, nggak salah soalnya. Gampang banget ya. Ini tinggal pakai filling slot ya. Aturan pengisian tempat. Ya udah, kita pengen bikin berapa angka? 3 angka. 1, 2, 3. Pengen dibuat dari angka 2, 4, 6, 8, 9. Dan 3 angka ini harus berbeda ya. Nah, ini penting kata berbeda. Karena ada kata berbeda sama nggak ada kata berbeda itu jauh beda caranya ya. Artinya kalau berbeda nggak boleh diulang angka yang udah dipakai. Ya udah, gampang dong. Artinya di digit pertama ini karena tidak ada syarat apapun, semua angka boleh masuk di digit pertama ini. Nggak ada masalah gitu ya. Maka kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di digit pertama ini bisa diisi oleh 5 pilihan angka. Siapapun boleh. Karena tidak boleh berulang, maka angka yang sudah dipakai di depan sini nggak boleh dipakai lagi. Artinya dari 5 pilihan sisa 4 pilihan. Lalu otomatis yang di paling belakang ini juga kan karena 2 digit sudah dipakai di depan, maka yang di paling belakang ini sisa 5 kurangi 2, 3 pilihan. Ya udah, 5 kali 4 kali 3. Ya udah, selesai. Hasilnya adalah 60 cara untuk menyusun angka-angka tersebut. Jawabannya adalah yang A. Wis, ini soal PK banget ya. Bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit ya soal-soal begini. Wah, mungkin banget ini. Emang artinya valid nih. Bisa jadi soal PK ini ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya asal kalian tahu dasarnya nih. Basicnya, oh ini pakai ini, oh ngerjainnya begini. Cepet kalau soal filling slot. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Dari angka 1, 2, dan 3 akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka. Dengan syarat angka 2 boleh muncul 2 kali. Berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk? Nah, ini kalau kalian tahu triknya, ini bisa dikerjakan dalam waktu cepat. Nah, coba kita tuh ya. Artinya kan kalau angka 2 boleh diulang 2 kali, artinya angkanya 1, 2, 2, 3. Karena dia boleh diulang 2 kali. Nah, bagaimana kita menyusun suatu angka kalau ada unsur yang sama atau identik? Nah, udah tuh, Mister udah spoiler tuh. Unsurnya kan ada yang sama atau identik tuh, yaitu si angka 2 itu kan. Maka kita yang jelas ini pasti pakai permutasi. Permutasi karena ada angka yang sama atau identik, pakai permutasi unsur yang sama. Yang biasanya kita pakai untuk misalnya berapa banyak kata yang bisa disusun dari kata sukses, Bandung gitu ya. Pakai yang itu aja. Dimana total unsurnya ada 1, 2, 3, 4. Total unsurnya ada 4, artinya n faktorial, 4 faktorial. Dibagi unsur yang samanya ada berapa ya? Ini kan, unsur yang samanya ada si 2, diulang sebanyak 2 kali. Artinya 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Maka 4 kali 3 kali 2 faktorial bagi 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial coret, maka ada 12 cara untuk menyusun angka tersebut. Jawabannya adalah yang C. Nah, pertanyaannya, kenapa Mister nggak pakai filling slot gitu kan? Kenapa harus pakai permutasi unsur yang sama gitu? Nah, kenapa Mister pakai permutasi unsur yang sama? Jadi gini, misalnya nih, salah satu bilangan yang bisa kita susun kan adalah 1, 2,
32. Bisa juga kan 1, 2, 2, 3 boleh lah ya. Nah, pertanyaan Mister, nanti kalau misalnya 2 ini bertukar, 2 ini tukeran ya, maka membentuk 1, 2, 2, 3. Ini nggak boleh, karena ini double. 2 sama 2 ini kan sama gitu ya. Walaupun 2 ini kan sama 2 ini tukeran, Mister. Iya, tukeran. Tapi kan dia membentuk suatu bilangan yang sama, 1, 2, 2, 3. Nah, maka dari situlah Mister berpikir bahwa ini pasti permutasi kan. Filling slot itu adalah bagian dari permutasi kan sebenarnya. Cuman kalau pakai filling slot kayaknya rada susah kalau ada angka yang double-double gini. Karena ada kemungkinan double, maka Mister memilih cara pakai permutasi unsur yang sama. Tujuannya kita waktu itu membagi dengan 2 faktorial kan Mister cerita untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini yang double. Gitu ya. Jadi ya udah, kalau kalian tahu pakai permutasi unsur sama kan ini cepat banget ya, tinggal 4 faktorial bagi 2 faktorial, ada 12, selesai, jawabannya yang C. Seperti itu ya. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Oke, ini hati-hati nih menjebak ya. Di sini nggak ada angka 5 dan nggak ada angka 8. Hati-hati nih, jangan diterabas mentang-mentang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jangan diterobos gitu ya. Akan dibentuk bilangan-bilangan 3 angka yang kurang dari 800 dan angka tidak boleh yang berulang. Nah, ini syaratnya ada 2 nih, pasti ribet nih. Kurang dari 800, angka tidak boleh berulang. Jadi ada 2 syarat ya. Satu nggak boleh berulang. Satu lagi syaratnya harus kurang dari 800. Dan 3 angka. Hampir lupa 3 angka. Ya udah, gampang ya. Ini soal dasar aja kan. Kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Pengen dibuat 3 angka. Ya udah, kita gambar aja 3 filling slot. Gitu kan. Dimana angkanya harus yang pertama kurang dari 800. Kalau kurang dari 800, artinya digit yang pertama ini gak boleh 8 atau 9 gitu ya. Karena ketika udah digit pertamanya 8, maka mau berapapun itu pasti lebih gitu. Sekalipun 801 misalnya, dia udah lebih dari 800. Apalagi digit awalnya kepalanya 9. Wah, itu mah udah lebih banget dari 800 gitu ya. Maka artinya yang bisa mengisi digit pertama ini apa? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Nah, tapi ingat, kita punya kesepakatan, ingat nggak? Kalau angka 0 itu nggak boleh disimpan di mana? Nggak boleh disimpan di depan. Ingat kesepakatan kita. Kenapa angka 0 nggak boleh disimpan di depan? Misal, kalau kita punya 0, 2, 1, jadinya berapa angka? Kalau kita punya 021, 0 di paling depan ini kan nggak dihitung ya. Kita menghitungnya ini cuman 2 angka. Nah, makanya 0 ini nggak boleh di depan. Tapi kalau di tengah boleh ya. 201 itu boleh. 201 termasuk 3 angka. Maka kita banned 0 di depan. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin kalian suka lupa. Oh, ini gampang Mister. Pokoknya yang depan boleh 0, 1, 2, 3, 4. Ya, lupa gitu ya. Lupa kalian. 0 nggak boleh di depan. Karena 021 itu termasuk 2 angka. 21 aja. 0-nya nggak dihitung gitu ya. Maka 0 kita banned untuk di paling depan. Sehingga yang bisa diisi di depan cuman 6 pilihan. Gitu ya. Kalau slot paling depan atau digit paling depannya udah kita kunci angkanya di bawah 800, ya udah sisanya ke belakang sini nggak akan ada masalah gitu. Kecuali nih 800 dan harus genapnya, ini jadi masalah. Tapi kan di sini cuman yang penting kurang dari 800. Selama digit awalnya udah kita kunci di bawah 8, di bawah angka 8, ya udah sisanya aman. Artinya kalau kita punya 0 sampai 9 ada berapa angka sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 angka, di digit paling depan udah dipakai 1, maka tersisa 7 pilihan. Karena udah dipakai 2 digit di paling depan, atau 2 angka paling depan, maka di paling belakang sisa 6 pilihan angka. Gitu ya. Kenapa berkurang 1 angka? Karena tidak boleh berulang ya. Seandainya boleh berulang, ya nggak apa-apa, pakai lagi aja gitu kalau perlu digitnya gitu ya. Tapi karena nggak boleh berulang, maka
angka yang sudah dipakai di sini tidak boleh dipakai di sini, angka yang sudah dipakai di dua sini nggak boleh dipakai di sini. Udah paham lah ya kalian ya. Makanya udah kaliin 6 kali 7 kali 6. Hasilnya adalah 252 cara. Untuk menyusun angka 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 harus lebih kecil dari 800, 3 angka dan tidak boleh berulang. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya. Yang penting kita ingat kesepakatan kita. 0 tidak boleh di awal. Sekalipun dia 2 angka loh guys. 2 angka nih. 01. 01 tuh dianggapnya 1 angka gitu. 0 tetap nggak boleh di depan. Itu kesepakatan aja ya. Kita harus ingat gitu. Oke? Ada yang masih bingung sampai sini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Dari 21 orang dalam suatu kelompok akan dipilih 2 orang untuk menjadi moderator dan pemateri utama. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan? Gampang banget ya. Yang penting kalian ingat, di sini pakai permutasi atau kombinasi. Ya kalau kalian bingung ya, kalian bikin dulu kasusnya. Ini ada moderator, ini ada pemateri. Bayangkan nih, dari 21 orang itu ada namanya si A dan si B. Bayangkan si A jadi moderator, si B jadi pemateri. Dengan si B jadi moderator, si A jadi pemateri, itu hal yang sama atau yang berbeda? A moderator, B pemateri, B moderator, A pemateri. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Oleh karena itu urutannya penting. Kalau urutannya penting, kita pakai apa? Permutasi gitu kan. Yang penting bisa bedain dulu kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Maka dari 21 orang akan dipilih 2, di mana tadi urutannya penting, maka 21P2. Ingat rumus permutasi, N faktorial dibagi N min R faktorial, selesai gitu ya. Kalau permutasi gampang, rumusnya lebih singkat. Maka 21 faktorial dibagi 19 faktorial, maka 21 kali 20 kali 19 faktorial bagi 19 faktorial. 19 faktorial, 19 faktorial coret. 21 kali 20, ya udah 420 cara untuk memilih 21 orang menjadi moderator dan pemateri utama. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Gampang ya soal-soal seperti ini. Ya memang gampang. Yang penting kan tahu dulu dasarnya. Mister bilang juga gitu ya. Bagi yang dari tadi mungkin mendengarkan penjelasan Mister tapi nggak ngerti gitu ya. Aduh, Mister ngomongin apa? Tiba-tiba ada permutasi, ada kombinasi. Tiba-tiba ada 21 faktorial. Coba guys, ditonton dulu video sebelumnya. Pelajari dulu dasarnya gitu. Kalau kalian nggak tahu dasarnya, susah guys ngerjain soal-soal seperti ini gitu ya. Harus paham dulu dasarnya, tahu apa itu permutasi, kombinasi. Permutasi itu ada banyak jenisnya, misal ajarin mana permutasi semua unsur, sebagian unsur, permutasi siklis, ada juga permutasi unsur yang sama, yang identik gitu ya. Pelajari dulu dasarnya. Kalau kalian udah belajar dasarnya, cepet, udah paham ya. Mungkin yang kemarin udah nonton video Mister tentang permutasi kombinasi full, sekarang kayak ngeliat gini kayak iya ya gampang, oh iya Mister, oh ini gampang banget ya Mister ternyata gitu ya. Jadi silakan kalau yang masih bingung tolong pelajari dulu dasarnya gitu ya sebelum melihat latihan-latihan soal. Oke, kita lanjut lagi ya. Seorang peternak akan membeli 3 ekor kambing dan 2 ekor sapi dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor kambing dan 4 ekor tunggu, konsepnya gimana sih? Oke, jadi peternak pengen beli 3 ekor kambing dan 2 ekor sapi dari pedagang yang punya 6 ekor kambing dan 4 ekor sapi. Oke, baru ngerti nih, baru connect nih Mister ya. Ada berapa banyak cara peternak tersebut memilih ternak-ternak yang diinginkannya? Ya udah gampang dong artinya. Dimana kalau pedagang punya 6 kambing dan si peternak pengen beli 3. Artinya bagaimana kita memilih dari 6 kambing beli 3 kambing? Pakai permutasi atau kombinasi nih kira-kira nih menurut kalian? Apakah misalnya kalau dia milih kambing nih, kambing yang dipilih pertama bakal dikasih makan stik wagyu, kambing yang kepilih kedua kasih makan rumput, kambing yang kepilih ketiga nggak dikasih makan? Enggak ya. Mau dia kepilih sebagai kambing pertama, kambing kedua, atau kambing ketiga, ya semuanya sama-sama bakal dikasih makan rumput sama si peternaknya. Gitu kan? Artinya di sini
urutan pemilihan kambing atau urutannya itu nggak penting. Mau dipilih pertama, kedua, atau ketiga, kambingnya sama-sama makan rumput lah, kasarnya gitu kan, kalau misalnya analogikan. Maka karena urutan nggak penting, kita pakai kombinasi ya. Kombinasi. Jadi gitu dulu, kalian tentuin dulu, ini permutasi atau kombinasi. Ya udah, 6 dipilih 3. Atau dari 6 kambing pengen dibeli 3. Ya udah, 6C3. Sama dengan 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Selesai gitu ya. Artinya 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial. 3 faktorial itu bisa Mister pecah jadi 3 kali 2. Maka 3 faktorial coret, 3 kali 2 sama 6 bisa dicoret. Sama dengan 5 kali 4 ada 20 cara si peternak tersebut membeli kambing dari pedagang. Begitu pula dengan sapi gitu ya. Si pedagang punya 4 sapi. Si peternak pengen beli 2 sapi. Memilih 2 sapi dari 4 gitu ya. Sama ceritanya kayak tadi kan. Sapi yang pertama nggak akan dikasih makan stik wagyu gitu kan. Sedangkan sapi yang kedua dikasih rumput. Enggak. Mau kepilih sapi pertama atau sapi kedua, mereka akan diperlakukan sama gitu ya. Maka sama pakai kombinasi. 4 dari 4 dipilih 2. 4C2. Maka 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial gitu ya. Ya udah, hitunglah ini, tinggal artinya 4 faktorial bagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 bagi 2 kali 2 gitu ya, 2 faktorial. Maka coret-coret gitu kan, 2 kali 2 jadi 4, 4 sama 4 coret. Maka 3 kali 2 ada 6 cara gitu ya. Nah, banyak cara peternak tersebut memilih kan, nggak harus kambing lalu sapi. Bisa juga kan dikombinasikan kambing sapi atau gimana gitu kan. Nah, itu artinya total kombinasi cara pilih kambing dan sapi diapain? Seperti biasa kalau kita mau totalin suatu kombinasi caranya, ya tinggal dikaliin 20 dikali 6 sama dengan 120 cara gitu ya. Jawabannya adalah yang A, seperti itu. Bagaimana? Jadi yang penting kalau ada soal-soal begini kalian tahu nih, ini pakai permutasi atau kombinasi gitu. Ya. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita baca lagi soal berikutnya. Akhirnya ketemu juga kuantitas PQ. Mister rindu sekali dengan soal ini gitu ya. Setelah beberapa hari ini kita bahas materi, akhirnya ketemu juga sama kuantitas PQ. Jelas ya kalau ada soal tentang kuantitas PQ gini, ini pasti soal PK ya. Tersedia 5 kursi disusun berjajar. Dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Ya itu nggak penting ya. Emang ada orang duduk 1 kursi 5 orang gitu kan? Ya udahlah ya. Misal saya ngebayangin nih, ini ada 1 kursi, terus yang duduk 5 orang nih, gimana dia numpuk gitu ke atas 5 orang gitu ya, 3, 4, 5. Ya udah jelas lah 1 kursi 1 orang dong ya. Oke lah, udahlah, lupakan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi tersebut? Banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Tunggu gimana? Banyak susunan 4 orang duduk. Kasih koma kali ya guys di sini ya. Aduh. Nah, gitu biar enak ya. Banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan gitu ya. Q adalah 24. Seperti biasa gitu kan. Artinya ini permutasi atau kombinasi gitu kan. Pasti ini kita harus pikirkan tuh dulu ya. Jadi bayangin sebelum ke permutasi kombinasi, kita bayangin ceritanya dulu nih. Ada 5 kursi. Lalu dari 5 kursi ini kalau kita baca di si kuantitas P akan ada 4 orang duduk. Artinya dari 5 kursi pengen diisi oleh 4 orang. Nah, artinya Mister bayangin dulu ceritanya nih. Ada 5 kursi menjejer nih. 2, 3, 4, 5. Pengen diisi 4 orang. Misalnya aja lah di antara 4 orang itu ada si A dan si B. Gitu ya. Kalau A duduk di sini, B duduk di sini, sama si B duduk di sini atau si A yang duduk di sini itu sama atau beda? Jelas ini 2 hal yang
beda gitu ya. Jelas A duduk di paling pinggir sama B duduk di tengah, sama B duduk paling pinggir A yang di tengah, jelas tuh dua hal yang berbeda. Maka kalau begitu urutannya penting. Ya, kalau urutan penting maka kasus ini akan termasuk kasus permutasi gitu. Jadi selalu Mister tuh mikirin dulu nih di awal kalau ceritanya begini masuknya permutasi atau kombinasi. Ya udah, artinya dari 5 kursi pengen diisi 4 orang, artinya 5P4. Selesai kan? Artinya 5 faktorial dibagi, kalau permutasi rumusnya N min R faktorial aja ya. 5 kurangi 4 faktorial ya. Artinya 5 faktorial bagi 1 faktorial. Ya udahlah, artinya tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Totalnya berapa nih kalau dikali ini? 120 cara gitu ya. Kalau kita lihat P-nya itu adalah 120, Q-nya adalah 24. Maka kuantitas P lebih besar dari Q. Jawabannya adalah yang A. Nah, yang begini-begini jangan salah baca tanda, guys. Masa kalian udah ngerjain capek-capek tuh salah baca tanda? Sakit hati sih Mister kalau salah di situ gitu ya. Mending kalau bisa Mister nggak bisa kerjain aja gitu daripada salah baca tanda jadi salah nyilang gitu ya. Baca baik-baik gitu ya. Sayang banget guys salah baca tanda jadi salah nyilang. Oke? Ada yang bingung sampai sini? Kalau ada yang bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke satu soal terakhir di hari ini. Jadi nggak langsung Mister kerjain semua ya. Kita bagi 2 part aja ya. Karena Mister lihat waktunya juga udah panjang, takutnya kalian sudah mulai lelah gitu ya menonton videonya. Oke, kita baca dulu soalnya. Masih tentang hubungan P dan Q, tapi kali ini kayaknya soalnya lebih rumit ya, panjang nih. 3 bola diambil sekaligus dari kotak yang berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Misalkan A menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. PA, Mister ngomongnya nggak digaso ya, P dalam kurung A gitu ya. Menyatakan peluang kejadian A. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P dalam kurung A, ini artinya peluang kejadian A, Q-nya setengah. Oke. Artinya kita bayangin dulu kejadiannya ya. Dalam suatu kotak, kita punya 5 merah dan 3 putih. Dari 5 merah 3 putih, pengen diambil 3 bola sekaligus ya. Oke. Di sini, pengen terambilnya apa nih? Kejadian A adalah peluang terambilnya 2 merah dan 1 putih. Dimana kita harus cari peluangnya. Oh ya udah, gampang kan? Artinya kalau peluang terambilnya 2 merah dan 1 putih, pakainya apa? Kombinasi, jelas ya. Artinya kan bayangin kalau kita punya 5 merah, pengen diambil 2. Mau bola merah manapun yang terambil nggak masalah. Karena bolanya sama gitu kan. Nggak ada tuh bola merahnya ada namanya Mister bilang si Anton dan si Budi. Nggak ada kan. Bola merahnya semua identik sama. Ya udah artinya bola merah manapun yang terambil itu sama saja. Urutan nggak penting. Maka ya udah dari 5 merah pengen diambil 2. Maka 5C2 dikali 3 putih ambil 1. 3C1. Ya udah tinggal ngitung aja kan. Artinya ini untuk kejadian A ya, kejadian A-nya. Artinya jadinya 5 faktorial dibagi kombinasi ya. 5 kurangi 2, 3 faktorial, 2 faktorial dikali 3 faktorial bagi 3 kurangi 1, 2 faktorial, 1 faktorial gitu ya. Rumus kombinasi harus sudah tahu. Sama dengan 3 faktorial coret. 5 faktorial itu adalah 120 dibagi 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Jadi ada 30 cara gitu ya. Untuk kita bisa mengambil 2 merah dan 1 putih. Kemudian kita ingat, rumus peluang suatu kejadian apa? Banyaknya kejadian A dibagi total ruang sampelnya. Nah, artinya kita harus cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya gimana? Nah, biasa mengambil 3 bola dari totalnya 8 bola. 5 tambah 3. Jadi 8C3 itu adalah total ruang sampelnya gitu ya. Kemungkinan semua cara mengambil 3 bola dari 8 gitu kemungkinannya. Ya udah artinya 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3, 5 faktorial dikali 3 faktorial. Artinya 8 kali 6 kali 7 kali 5 dibagi 5 faktorial. Ini 5 faktorial ya. 5
5 faktorial kali 3 faktorial, 3 kali 2, 6. 6 coret, 5 faktorial coret. Sehingga 8 kali 7, 56 cara. Sehingga peluang terambilnya 2 merah dan 1 putih adalah 30 dari 56 cara. 30 per 56. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 15 per 28. Kita bagi 2, bagi 2. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Kalau kuantitas P ini adalah 15 per 28 dan Q itu adalah 1 per 2, maka bagaimana perbandingannya? Ya udah bandingin kan. Kalau per 2 kita samakan penyebutnya jadi per 28 boleh gitu ya. Atau kalau enggak dulu kita punya cara cepat waktu SMP diajarin ya. 15 per 28 titik 1 per 2. Kali silang aja kan. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Jadinya 30 titik 28. 30 lebih besar dari 28. Dimana ini P, ini Q. Kesimpulannya 30 lebih besar dari 28, maka P lebih besar dari Q. Jawabannya yang A. Seperti itu. Atau ya kalau kalian nggak tahu cara cepat ini, bisa juga ya udah samain aja penyebutnya kan. Jadinya 15 per 28 14 per 28 gitu kan. Ya 15 per 28, 14 per 28 lebih besar 15 per 28 gitu ya. Pokoknya itu ya gimana kalian lah kalau udah soal tentang menentukan lebih besar, lebih kecil ya nyamannya kalian aja gitu ya kalau seperti itu. Oke? Ya, Mister lihat durasinya sudah cukup panjang. Bagaimana hasil kalian? Boleh mungkin sedikit cerita di bawah. Mister udah aman banget, aku ngerjain lancar banget, udah paham gitu ya. Bagus kalau gitu ya, Mister juga ikut senang kalian udah paham tentang permutasi kombinasi gitu ya. Karena ini mungkin salah satu materi yang kalau udah paham nggak sulit-sulit amat gitu ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, nanti Mister punya terakhir 6 soal penalaran matematik tentang permutasi kombinasi. Nah, buat yang belum coba, dicoba dulu soalnya. Karena seperti biasa soal penalaran matematik itu soal yang seru ya. Kita ambil break dulu sejenak, rehat dulu gitu ya. Karena mungkin udah jenuh juga kaliannya. Silakan kalian ambil rehat dulu sejenak gitu ya. Bagi yang udah mulai capek belajarnya, biar lebih fokus lagi nanti di video berikutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk membahas soal-soal penalaran matematik tentang permutasi kombinasi. Di akhir kata, Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua!